Upacara bendera Semak Penabur Kota Tangerang segera dimulai. Penghormatan kepada bendera merah putih, peserta dimohon berdiri. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pengucapan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu wajib nasional.
Selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan, staf semua penabur Kota Tangerang. Selamat pagi buat anak-anak kami dari kelas 10 hingga kelas 12. Dan semangat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, di mana pada hari ini hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang baik untuk kembali mengikuti upacara secara virtual di Semak Penabur Kota Tangerang. Kiranya anak-anak kami bisa mengikuti dengan baik, baik melalui Zoom maupun melalui live streaming. Dan kiranya jaringan yang kita gunakan bisa berjalan dengan lancar. Yang saya hormati serti selaku Kepala Semak Penabur Kota Tangerang, Bapak Ibu Guru, karyawan, staf, dan juga anak-anak kami dari kelas 10 sampai kelas 12 yang kami cintai dan kami banggakan. Pada semester genap ini, kita sudah melewati 2 kali upacara. Pada upacara pertama, kita membahas sebuah materi yang berjudul Berpikir Dahulu Sebelum Bertindak yang dibawakan oleh Ibu Mayang. Dan pada upacara yang kedua, kita membahas sebuah topik Mengerti Sebelum Dimengerti yang dibawakan oleh Ibu Nita. Dan pada hari ini, pada upacara yang ketiga, kita membahas sebuah topik yang berjudul Perbedaan akan membawa keberagaman. Sebagai bahan pengantar, marilah kita simak video klip singkat berikut ini yang diberi judul Membuat Lukisan Berbahan Batu Kerikil. Selamat menyaksikan. Baik, anak-anak kami, terima kasih sudah mengikuti dengan video singkat tadi. Sesuai dengan tema kita, yaitu perbedaan akan membawa keberagaman. Ini sengaja Bapak membuat sebuah analogi, yaitu batu kerikil. Kemudian bagaimana batu kerikil ini bisa kita jadikan sebuah pemahaman bahwa perbedaan akan membawa keberagaman. Itu bisa kita lihat dari video tadi. Seperti yang kita tahu bahwa batu kerikil ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dan batu kerikil ini juga bisa ditemukan di mana saja. Misalkan di pinggir jalan, di kali, atau di pinggir pantai. Tapi ketika posisinya masih di pinggir jalan, di kali, atau di pinggir pantai, batu kerikil ini layaknya sebuah batu yang tidak memiliki nilai atau tidak berguna karena belum dimanfaatkan. Tapi dalam video tadi kita bisa melihat bagaimana kreativitas di dalam menyusun batu-batu kerikil ini menjadi sebuah karya yang lebih indah
dan tentu saja memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, itu adalah sebuah cara bagaimana kita memahami perbedaan akan membawa keberagaman. Apa yang bisa kita pelajari atau apa yang bisa kita pahami dari tayangan video tadi? Jawabannya banyak hal. Anak-anak kami boleh mengamati dari bentuk batu kerikil. Kita tahu bahwa bentuk batu kerikil itu bentuknya beda-beda. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang persegi, ada yang segitiga, atau ada yang bentuknya tidak teratur, seperti layaknya 3 dimensi yang biasa kita lihat selama ini. Kemudian bisa juga kita pelajari atau bisa kita pahami dari segi ukuran, di mana batu kerikil ini ukurannya beda-beda. Ada yang ukuran kecil, ada ukurannya sedang, ada juga yang ukuran lebih besar. Kemudian bisa juga kita pelajari bagaimana kreativitas dalam menyusun batu-batu kerikil ini tadi, sehingga bisa menghasilkan sebuah produk atau pola yang lebih indah. Misalkan itu bisa menggambarkan karakter dalam sebuah keluarga, binatang, atau bisa dijadikan sebagai perhiasan. Dan ketika dia dijadikan sebagai perhiasan dan kemudian ditempatkan di tempat yang tepat, misalnya ditempelkan di dinding, maka setiap orang yang melihat itu akan memberikan kesan yang lebih indah. Dan mungkin saja orang yang melihat itu menganggap bahwa hiasan ini harganya lebih mahal. Nah, itu adalah sebuah pendekatan atau analogi yang bisa kita pahami sebagai perbedaan yang akan membawa keberagaman. Untuk lebih memahami lagi bagaimana perbedaan ini akan membawa keberagaman, anak-anak kami bisa bayangkan bahwa setiap kita adalah butiran batu kerikil tadi. Kemudian yang memproses, yang mengatur, yang menyusun sehingga menghasilkan sebuah pola, itu bayangkan itu adalah sekolah kita, SMAK Penabur Kota Tangerang. Dan kemudian ketika dijadikan sebuah hiasan, orang akan melihat hiasan tersebut dengan kesan yang lebih indah. Bayangkan bahwa itu adalah orang di luar SMAK Penabur Kota Tangerang atau orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak kami, ketika kita menganggap bahwa kita adalah butiran-butiran kerikil tadi, kita harus sadar bahwa setiap kita itu berbeda, seperti batu kerikil tadi. Dari segi bentuk dan ukuran pasti berbeda. Dalam hal ini setiap kita memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Kita memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Kita memiliki pola atau tingkah laku yang berbeda-beda. Kita memiliki daya juang yang berbeda-beda. Kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kita memiliki style atau gaya hidup yang berbeda-beda. Dan bahkan kita memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Kita memiliki cara berbicara yang berbeda-beda. Atau kita memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Nah, inilah yang disebut sebagai perbedaan. Kita adalah seorang pribadi yang unik, penuh dengan perbedaan. Tetapi ketika kita menganggap bahwa yang memproses, yang memoles, yang mengukir batu-batu ini tadi menjadi sebuah figura atau menjadi sebuah hiasan, itu adalah sekolah kita. Di sini kita harus paham bahwa sekolah kita, SMAK Penabur Kota Tangerang, disinilah kita akan dilatih. Di sini kita diarahkan, di sini kita diuji, di sinilah kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dan sebagai lulusan SMAK Penabur Kota Tangerang, kita diharapkan untuk memiliki yang disebut sebagai karakter base. Ini khususnya untuk anak-anak kami yang kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus dari sekolah ini, dan ingat dan pahami kembali tentang karakter base. Kemudian ketika kita menganggap bahwa orang melihat itu adalah orang di luar penabur, orang di luar sekolah kita,
itu adalah orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Ketika kita sudah keluar dari sekolah, kita akan melanjutkan studi kita atau bekerja di mana saja. Orang akan melihat setiap kita, bahwa setiap kita itu memiliki keunikan berbeda-beda, memiliki daya juang berbeda-beda, dan memiliki karakter yang berbeda. Dan ketika kita menunjukkan karakter base tadi, maka orang akan melihat bahwa lulusan penabur, khususnya Semak Penabur Kota Tangerang, itu adalah orang-orang yang berpotensi tinggi. Inilah yang kita harapkan. Nah, untuk itu anak-anak kami melalui fenomena batu kerikil ini ada beberapa hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Melalui tema kita dan melalui video yang sedang kita lihat tadi, setidaknya ada 5 yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah belajar menghargai. Ketika kita merasa bahwa kita berbeda, tidak sama dengan orang lain, disinilah kita harus belajar menghargai. Marilah kita gunakan perbedaan yang ada pada setiap kita untuk belajar menghargai satu sama lain. Karena kita tahu bahwa setiap kita memang beda. Yang kedua adalah bekerja sama. Ketika kita memahami bahwa kita berbeda, marilah kita saling bekerja sama. Marilah kita gunakan perbedaan yang kita punya ini untuk bisa bekerja sama satu sama lain, atau sama-sama kerja dalam membangun karya dengan pola yang lebih indah melalui Semak Penabur Kota Tangerang. Yang ketiga, menciptakan sinergi. Marilah kita gunakan perbedaan yang ada pada setiap kita ini untuk saling bersinergi, saling bahu-membahu, saling menolong, bergandengan tangan sebagai keluarga besar Semak Penabur Kota Tangerang. Karena orang di luar sana tidak lagi melihat kita satu persatu, tetapi melihat kita sebagai warga Semak Penabur Kota Tangerang. Yang keempat, merayakan perbedaan. Ketika kita tahu bahwa berbeda-beda, maka jadikanlah perbedaan ini sebagai sebuah kekayaan yang tak terbatas dan tak ternilai. Marilah kita merayakan perbedaan yang ada pada setiap kita sebagai kekayaan yang tak terbatas dan tak ternilai. Yang kelima adalah berani dan rendah hati. Ketika kita merasa bahwa diri kita berbeda, marilah kita tampil apa adanya. Marilah kita dengan penuh keberanian, berani untuk tampil beda. Kita tidak perlu menjadikan perbedaan itu sebagai sebuah kegagalan, tapi jadikanlah perbedaan-perbedaan itu sebagai kekuatan untuk bisa bekerja sama, untuk bisa saling menghargai, untuk bisa bersinergi, dan berani menyatakan diri kita apa adanya. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa kita tidak boleh menjadikan perbedaan yang kita miliki itu adalah sebagai bagian dari kesombongan atau sebagai kebaikan kita. Tetapi marilah kita dengan rela hati, mau dibentuk, mau diarahkan, mau dididik menjadi kerikil-kerikil mungil yang indah dan bernilai. Sebelum kita menutup, Bapak ulangi sekali lagi hal-hal yang bisa kita tanamkan di dalam diri kita melalui tema upacara kita pada hari ini. Yang pertama adalah belajar menghargai. Yang kedua, mampu bekerja sama. Dan yang ketiga, menciptakan sinergi. Keempat, merayakan perbedaan. Dan kelima, berani dan rendah diri. Kiranya
Melalui tema ini, kita bisa pahami bersama untuk menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada sebagai kekuatan kita, untuk bisa kita terus berkarya menjadi orang-orang yang hebat, menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan bisa diarahkan. Demikian upacara kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan visi misi penabur. Visi misi BPK Penabur. Visi menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran yang bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan Mars Penabur. Mengucapkan visi misi Semak Penabur Kota Tangerang. Visi dan misi Semak Penabur Kota Tangerang. Visi menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Misi 1. Mengembangkan karakter warga sekolah melalui kepedulian sosial dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Mengembangkan potensi pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, efektif, dan kreatif. 3. Mengembangkan potensi peserta didik di bidang akademik dan non-akademik. Doa penutup. Bapak Ibu Guru serta karyawan Semak Penabur Kota Tangerang serta teman-teman kelas 10, 11, dan 12, sebelum kita mengakhiri upacara bendera kita, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang ada di kerajaan dalam surga, Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami telah mengakhiri upacara bendera kami dari awal hingga akhirnya dalam berjalan dengan lancar. Tuhan, sebentar kami ingin memulai PJJ kami, Kau yang berkati agar PJJ kami dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Kau berkati setiap segala aspek yang kami gunakan, setiap guru-guru yang akan mengajar, dan serta siswa yang akan belajar. Tuhan, Kau berkati setiap koneksi ataupun device yang mereka gunakan. Tuhan, kami juga ingin berdoa pada masa pandemi ini, supaya pada masa pandemi ini Tuhan kami tetap diberi kesehatan dan kekuatan, agar kami dapat berjalan mengikuti aktivitas kami kesehari-hari dengan lancar. Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau yang pulihkan negara kami untuk menjadi negara yang satu, negara yang kuat. Tuhan, Kau pulihkan segala berbagai macam masalah yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Upacara selesai.